Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dan pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan fenomena kritik dalam kehidupan sehari-hari kita. Kritik dan kekuasaan. Anda tahu bahwa umumnya manusia itu tidak suka dikritik dan sebaliknya manusia pada umumnya itu sangat senang dipuji. Dan derajat ketidaksukaan akan kritik itu akan semakin tinggi ketika seseorang itu mempunyai kekuatan untuk membendung kritik terhadap dirinya. Oleh karena itu, tidak berlebihan kalau kita katakan kekuasaan itu cenderung anti kritik. Kalau Anda mengunjungi museum, membaca terjemahan tulisan-tulisan pada prasasti-prasasti yang dibuat di era zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, prasasti-prasasti itu mengisahkan puji dan puja yang sangat tinggi kepada para penguasa saat itu. Para raja era itu digambarkan sebagai sosok yang suci, titisan dewa dengan kemampuan kepemimpinan yang sangat prima dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Dan pada kurun yang sama, di semua belahan dunia menempatkan penguasa pada kedudukan yang sangat sakral dan tentu saja jauh dari kritik, penuh puja, puji, bahkan setara dewa. Di Jepang, kaisar dipercaya merupakan keturunan dari dewa matahari. Di Cina, jangankan untuk mengkritik para kaisar, untuk memandang wajahnya pun tak boleh. Dan terakhir harus sujud kepada sang raja sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Pemimpin-pemimpin kabilah di Arab pada era Nabi Muhammad mempunyai penyair khusus yang akan menciptakan syair yang penuh dengan sanjungan dan glorifikasi terhadap kehebatan pemimpin mereka. Dan di Romawi, pada abad pertengahan Eropa, perkataan raja adalah hukum yang mengikat semua rakyatnya. Pada era ini, penguasa adalah absolute truth, kebenaran absolut dan kritik terhadap mereka adalah mustahil. Era Renaissance di Eropa, pada mulai abad ke-13 Masehi, kekuasaan para penguasa memang tidak lagi seabsolut abad pertengahan, tapi tetap dominan. Dalam era ini mulai penting apa yang dinamakan dengan tindakan preventif terhadap kemungkinan penguasa mendapatkan oposisi yang kuat dari lawan-lawan politiknya. Sang penguasa harus diopinikan di hadapan rakyat sebagai sosok yang mulia, sehingga kritik dari musuh-musuhnya menjadi mentah. Itu yang disampaikan oleh Machiavelli, seorang pemikir politik yang hidup tahun 1469 sampai 1527. Beliau berbicara tentang pentingnya pencitraan seorang penguasa. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya The Prince bab ke-18, saya kutip, beliau mengatakan, seorang pangeran harus menjaga dirinya, yang mana dia harus terlihat dan terdengar sebagai sosok yang pemurah, beriman, manusiawi, jujur, dan agamis. Setiap orang melihat bagaimana Anda tampil, walaupun hanya sedikit dari mereka yang tahu bagaimana Anda ini sesungguhnya. Mereka yang sedikit itu tidak akan berani menempatkan diri mereka menentang pendapat orang banyak. Tentu saja, era penguasa yang mempunyai kekuasaan absolut, bak Tuhan dan dominan telah ditinggalkan di Eropa dan berbagai belahan dunia. Sejak Rousseau, pemikir yang hidup tahun 1712, 1748, mempublikasikan pemikirannya tentang kontrak sosial.
dan Montesquieu yang hidup tahun 1688 sampai 1755 dengan trias politikanya. Rousseau mengintroduksi konsep tentang kedaulatan rakyat. Kepentingan umum yang merefleksikan kedaulatan rakyat harus menjadi utama dibandingkan kepentingan khusus pribadi atau golongan. Rakyat menyerahkan tugas untuk mewujudkan kepentingan umum kepada raja, dan kepentingan umumnya dirumuskan dalam kesepakatan bersama yang bernama undang-undang. Raja atau kaisar harus menjalankan kedaulatan rakyat tersebut. Inilah bentuk kontrak sosial antara rakyat dengan rajanya. Montesquieu berdasarkan pengalaman dan pengamatannya dalam berinteraksi dengan banyak kehidupan bernegara di Eropa, mengkoreksi kekuasaan dominan para penguasa ketika itu melalui pemikirannya tentang bahaya ketika kekuasaan negara dipegang oleh satu tangan saja, yaitu raja. Kekuasaan harus dipilah menjadi tiga kekuatan, yakni kekuatan yang membuat undang-undang yang dipegang oleh lembaga yang merepresentasikan kehendak rakyat, kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang tersebut, dan kekuasaan yudikatif yang menegakkan hukum dan tata tertib masyarakat. Paradigma Montesquieu dan Rousseau tentang manajemen bernegara yang sedemikian itu yang kemudian menjadi mainstream di dunia modern yang kita kenal dengan terminologi negara demokrasi. Dalam negara demokrasi, kritik terhadap kekuasaan itu adalah niscaya. Karena kritik itu adalah sarana atau alat yang harus dihadirkan agar masyarakat madani bisa menyampaikan secara gamblang, bisa mengontrol secara gamblang kinerja semua lembaga-lembaga pendukung demokrasi, apakah itu eksekutif, apakah itu legislatif, ataupun yudikatif. Kedua, kritik itu menjadi alat koreksi ketika ada kebijakan-kebijakan yang anti atau yang merugikan publik diimplementasikan oleh penguasa. Ketiga, kritik itu menjadi kontestansi gagasan dan kebijakan, bahkan perilaku para politisi dan partai politik. Ia berguna untuk menguji di hadapan publik apakah gagasan dan kebijakan perilaku penguasa yang dipercaya oleh publik atau alternatif yang ditawarkan oleh kompetitor politiknya yang lebih dipercaya. Terakhir, tidak ada kritik yang menyenangkan. Tetapi kritik itu adalah keniscayaan prosedur yang memastikan bahwa demokrasi akan tetap hadir secara benar. Semakin berkualitas kritik kita dan semakin lapang dada kita menerima kritik, semakin berkualitas demokrasi yang kita jalani. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.